di Kamboja ini ada pekerjaan, cuman jadi staf aja, gajinya 12 juta. Terus tetanggamu mau ikut, terus kamu kenalkan, kamu dapat komisi nih 1 juta atau sampai 10 juta. Nah nyampe di Kamboja, tetanggamu ini diambil organnya atau dipukulin atau disiksa, otomatis keluarga tetanggamu kan nyari kamu. Akhirnya dilaporkan polisi. Misalnya ke Kamboja ya, Miss. Misalnya ada pekerjaan yang sangat tidak baik. Nah, seandainya opposite dari itu, Miss. Ada pekerjaan baik di Kamboja? Ya, bukan di Kamboja yang saya maksud. Seperti misalnya di Eropa gitu. Mana ada di Eropa, Mbak? Oh, di Malaysia aja sulit kok di Eropa sih. Sampean termakan iklan-iklan itu mungkin ya? Bukan termakan sih, saya kan mau konsul bagaimana gitu. Berarti kalau calo itu kan termasuk calo kalau mencari. Karena nggak ada Mbak di Eropa itu, tiba-tiba orang Eropa nyari pekerjaan. Dari mana sampean dapat info itu sayang? Kenapa kamu bisa berpikir Eropa ada lapangan pekerjaan? Dari mana? Saya yang ada di luar negeri aja nggak tahu info itu. Kalaupun ada, itu adalah iklan yang menipu. Tetap pada akhirnya akan dibawa ke Kamboja dan Myanmar, disiksa. Karena itu harus menyaring informasi. Nah, untuk mempercayakan sendiri gimana, Miss? Ya kamu datang ke Depnaker loh. Datang ke Depnaker. Tapi apa hubungannya sama kamu? Kan bukan kamu yang ke luar negeri, Dok. Iya, Miss, bukan saya. Cuma saya mau tahu juga, seandainya saya yang mau terjun, mau kerja gitu, Miss. Terus aman, nggak ada penyiksaan atau nggak ada. Kita nggak tahu sayang ada penyiksaan atau enggak. Tetapi negara-negara tersebut sudah dilarang oleh pemerintah. Karena nggak ada kerjaan enak membutuhkan kamu. Kerjaan yang paling nggak enak itu baru butuh orang luar negeri. Nggak ada yang kerja cuman diam di depan komputer sudah dapat ratusan juta, itu nggak ada sayang. Berarti untuk misalnya saya sendiri yang terjun ingin bekerja gitu, supaya aman, sebaiknya saya pergi melalui atau bagaimana, Miss? Datang ke Disnaker kalau kamu pengen tahu. Apa itu namanya, Disnaker? Waduh, Nduk. Kamu Disnaker aja nggak tahu kok kepingin keluar negeri, waduh. Amankan jantungmu, sayang. Kamu orang mana sih? Banyuwangi, Miss. Orang Banyuwangi. Kamu sekolahnya di mana, sayang? SD, SMP, SMA, kuliah? SMP tapi belum lulus juga. Umur berapa kamu? Umurnya udah 28. Masa iya sih di Disnaker juga nggak tahu? Ya maka dari itu saya tanya, Miss. Bukan, ini bahaya sekali loh. Kamu nanya sama saya dan ini adalah pertanyaan yang akan kamu ajukan pada orang lain. Iya, kalau orang lain sama kayak Miss Yuni kayak gini cetas-cetos. Bagaimana kalau kamu diberikan informasi yang salah? Pasti kamu bisa dibawa ini. Baik, Miss. Hati-hati loh, orang Banyuwangi banyak yang mau dibawa ke Australia ternyata ditipu ratusan juta loh. Iya, Miss, makanya saya mantangin terus Facebooknya Miss Yuni juga. Hati-hati loh kamu, apalagi di Disnaker aja nggak tahu. Waduh, bahaya kamu itu. Ngerti? Iya. Jangan keluar negeri lah kamu. Lebih baik cari informasi dulu kalau mau keluar negeri. Waduh, bahaya ini. Ya kan maunya pengen tahu dulu, makanya tanya-tanya dulu gitu kan, Miss. Betul, tapi tanya-tanya itu kalau kamu tanyanya orang yang salah, kamu akan hancur sayang. Karena orang-orang di luar sana itu nggak akan seketas-ketus seperti Miss Yuni. Ngomongnya nggak akan sekasar seperti Miss Yuni. Mereka akan ngomongnya halus. Mereka itu akan ngomongnya halus banget. Kenapa? Yang namanya Dewi yang ditipu oleh Bu Ani itu bertemannya 1 bulan, ngomongnya bagus-bagus, kerja ini kerja itu di restoran di ini, akhirnya jadi apa? Jadi wanita penghibur laki-laki. Setiap malam 10 orang. Makanya saya nanya sama kamu, kalau kamu di Disnaker aja nggak tahu, hati-hati bertanya dengan orang. Karena orang itu tidak akan pernah kasihan sama kamu. Jadi kamu kalau enggak, jangan pernah bertanya tentang luar negeri. Apalagi kamu ingin mendirikan PT. Apalagi kamu ingin jadi calo. Malah kamunya yang akan dijual oleh orang. Jadi bayangkan boleh yang tinggi, tetapi hati-hati.
Karena kalau kamu salah langkah, Ini Miss, apalagi kan orang yang hidupnya di desa gitu kan, betul. kadang lulusan SD cuma nyalinya kuat, pengen merubah hidup gitu kan. Kenapa? Kalau orang SD nyalinya kuat, kenapa? Ya maksudnya meskipun apa itu yang tadi Miss Yuni katakan, disnaskes. Disnaker. Iya, itu aja belum tahu, makanya itu pengen mengerti lebih dalam lagi. Dan saya tanya sama Miss Yuni, nah sekarang saya juga paham. Pokoknya hati-hati ya Dok ya, tawaran-tawaran di media sosial tuh hati-hati banget. Karena saya tidak ingin ada kabar jelek seperti Rizal, tahu-tahu sudah meninggal dunia. Waduh, susah sendiri. Ya, kamu denger aja, lihat kontennya Miss Yuni, Banyuwangi meninggal dunia, pulang tinggal nama. Itu pun kalau jenazahnya bisa pulang. Saya tahu, kadang-kadang pendidikan kalian itu rendah, tetapi kalian bukan orang rendahan. Saya tahu kalian orang-orang hebat, tetapi kalian itu dimanfaatkan oleh orang-orang pinter. Jadi saya tahu kalian tuh pengalamannya nggak tahu informasi, tetapi saya itu kecewa saat kalian dimanfaatkan oleh orang-orang pinter. Karena banyak sekali orang-orang pinter itu bermulut manis. Mereka tidak akan menceritakan sedetail ini sama kamu. Makanya saya tadi kaget, tiba-tiba kamu pingin buka PT, tiba-tiba kamu pingin jadi calo, tiba-tiba pingin ini, pingin itu. Karena itu kadang-kadang ilmu itu memang harus diselami dalam dulu sebelum nanya. Jika kamu bertanya pada orang yang salah, kamu yang akan hancur. Ngerti? Baik, Miss. Hati-hati ya Dok ya di media sosial ya. Baik, Miss. Ada yang lain lagi? Coba Miss mau tanya, kalau dari tadi Miss menyebutkan tidak suka dimanfaatkan oleh pekerja tersebut, dimanfaatnya itu gimana Miss? Seandainya misalnya bekerja terus digaji gitu kan, seseorang tersebut seperti saya sendiri bekerja kan memerlukan uang, dapat uang kan? Nah, dimanfaatkan tuh gimana Miss? Saya tidak berbicara tentang dimanfaatkan. Kalau kamu mau bekerja, bekerjalah lewat PT yang benar. Itu satu. Masalah gaji saya nggak ikut campur karena saya nggak tahu. Yang penting kamu itu nggak dijual di luar. Oke. Yang penting kamu itu tidak dijadikan pelacur di luar. Yang penting kamu itu bekerja dengan benar. Kamu ke luar negeri ingin jadi apa sih? Ya bekerja yang baik-baik, Miss. Baik-baik itu apa? Ngomong sama saya ingin tahu apa sih yang target kamu kerja di luar negeri? Seperti kerja di toko, baby sister. Ya nggak ada, Nduk. Wong pendidik kamu SMP, gue pengen kerja di toko di luar negeri, toko nih sopo? Saya menjogo iki toko nih sopo? Terlalu tinggi kepinginanmu. Kalau kamu pingin keluar negeri, itu pertama kali itu kebanyakan menjadi PRT, jadi pembantu sayang. Lah kalau kamu keluar negeri pingin jogo toko, ya mbok toko nih sopo Nduk? Iya Miss. Kedukuran kamu lagi ngomong. Saya berbicara tentang fakta. Ya ini yang akan ditipu oleh orang, akan dimanfaatkan orang, ya ini kata-katamu sendiri. Kan tadi saya sudah bilang, kerja di luar negeri itu nggak enak. Makanya saya nanya, pendidik kamu SMP, nggak lulus. Terus kamu pingin kerja di toko luar negeri. Kira-kira ada nggak? Wong saya lulusan S1, S2 aja nggak bisa kerja di toko di luar negeri. Masuk akal sih Miss. Lah iya, makanya berbicara sesuai dengan porsi kita. Bukan saya ingin menghina ya, ingat ya, bukan saya ingin menghina, tetapi pada faktanya. Yang lulusan S1, S2 untuk kerja di luar negeri, kerja di toko aja angel. Kecuali kamu pingin ditipu dan dimanfaatkan, tadi tetap balik. Kamu akan dikatakan kerja di toko tapi ginjalmu dijual. Mulai semper kamu. Makanya ekspektasimu terlalu tinggi, Nduk. Kembali lagi, ekspektasimu terlalu tinggi. Kamu nggak tahu tapi harapanmu terlalu tinggi. Nanti jatuhnya kamu akan kecewa. Kamu akan kecewa kalau luar negeri itu bekerja sebagai ART untuk saat ini karena memang terhalang oleh pendidikan. Kecuali kamu pinter bahasa Korea, pendidikan pinter, terus kamu pingin ke Korea, pingin di pabrik, wajar.
Lah kamu nggak ada skill loh, Nduk. Iya. Sebenarnya yang saya mau tanyakan tuh tentang calonnya itu, Miss. Aduh, aku gak iso jawab, Nduk. Lek kowe pengin dadi calo mah aku omongan mbek awakmu. Ngeri aku. Kok awakmu pengin dadi calo ya aku wis ora paham aku mau ngomong mbek awakmu. Wedi yo. Engko sing ngarahne Miss Yuni mah aku. Tetanggamu pengin kerja terus hubungannya sama kamu apa? Biar dia mencari informasi sendiri loh. Kasihan gitu sih, Miss. Kasihan apa? Emangnya saya nggak kasihan kalau kamu yang masuk penjara ternyata orang itu dibawa ke Kamboja? Ya udahlah belajar oh jadi calo aja, Nduk. Aku nggak mau ngobrol sama kamu. Makasih ya. Sorry. Karena ngajarin kamu bulet dah. Karena saya bukan terserah kamu tersinggung atau enggak. Kok cita-cita pingin jadi calo ngelebokne wong sementara kamu sendiri di snaker aja nggak tahu. Hai, nggak ngerti lah saya pola pikirnya.